Dari training camp ke panggung dunia, tim bulu tangkis Indonesia siap menggemparkan Olimpiade Paris 2024 dengan semangat membara dan tekad baja. Semangat dan antusiasme tim bulu tangkis Indonesia semakin membara menjelang Olimpiade Paris 2024. Mereka baru saja memasuki perkampungan atlet, menandai awal petualangan mereka di ajang olahraga terbesar di dunia ini. Jonathan Christie, salah satu andalan Indonesia, berbagi perasaannya yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa sangat bersemangat, namun di sisi lain, ada sedikit kesedihan karena harus berpisah dengan tim pendukung yang telah menemaninya selama 9 hari di kamp pelatihan. Bayangkan betapa eratnya ikatan yang terjalin selama masa persiapan itu. Setiap hari mereka berlatih bersama, berkumpul, dan makan bersama. Namun Jonathan menyadari bahwa inilah saatnya menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Dia berharap bahwa dengan memasuki perkampungan atlet, mereka akan semakin merasakan atmosfer positif yang akan mendorong performa mereka. Jonathan, yang baru saja menjuarai All England Open 2024, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya tentang pengalaman unik di perkampungan atlet. Dia menceritakan bahwa salah satu hal yang paling menyenangkan adalah kesempatan untuk berbaur dan bertemu dengan atlet-atlet lain dari berbagai cabang olahraga. Ini bukan pengalaman pertamanya di Olimpiade. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Di Tokyo 2020, dia bahkan sempat bertemu dengan Novak Djokovic dan pemain-pemain sepak bola terkenal. Pengalaman seperti ini, menurutnya, adalah sesuatu yang tidak akan bisa didapatkan di tempat lain. Sementara itu, pasangan ganda campuran Rinov dan Pita juga tidak kalah antusias. Mereka akan melakoni debut Olimpiade mereka dan ingin menikmati setiap momen dari awal hingga akhir. Rinov mengungkapkan keinginannya untuk berinteraksi dengan atlet-atlet dari berbagai negara dan cabang olahraga. Dia merasa tidak sabar untuk masuk ke perkampungan atlet dan merasakan atmosfer yang unik ini. Pita menambahkan bahwa mereka ingin menikmati setiap pengalaman yang akan mereka lalui. Meskipun ini adalah Olimpiade pertama mereka, keduanya terlihat sangat siap dan bersemangat. Mereka mengaku bahwa persiapan mereka berjalan dengan lancar dan merasa cukup percaya diri menghadapi pertandingan pertama mereka. Namun, perjalanan menuju medali Olimpiade tidaklah mudah. Tim Indonesia harus menghadapi undian yang cukup berat. Mereka akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara. Meskipun demikian, semangat dan tekad mereka tidak goyah. Mereka telah mempersiapkan diri dengan matang dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Olimpiade Paris 2024 bukan hanya tentang medali. Ini adalah tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan mewakili negara di panggung dunia. Setiap pukulan, setiap langkah di lapangan, akan menjadi saksi dari dedikasi dan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Saat kita menanti dengan penuh harap, mari kita berikan dukungan penuh untuk tim bulu tangkis Indonesia. Mereka bukan hanya membawa raket dan shuttlecock, tetapi juga membawa harapan dan doa seluruh bangsa. Siapa tahu, mungkin kita akan menyaksikan sejarah baru terukir di Paris. Mungkin kita akan melihat bendera merah putih berkibar tinggi di podium Olimpiade. Yang pasti, kita akan menyaksikan perjuangan terbaik dari para pahlawan olahraga kita. Jadi, mari kita ikuti perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Setiap pertandingan, setiap momen, akan menjadi bagian dari cerita besar yang akan kita kenang selamanya. Persiapan seorang atlet bulu tangkis menjelang Olimpiade Paris 2024 sungguh mengagumkan. Lakshya Sen, pebulu tangkis tunggal putra India, menyadari bahwa tantangan besar menantinya di fase grup. Bukan hanya karena persaingan yang ketat,
tapi juga karena lawan tangguh yang harus dihadapinya, terutama Jonathan Christie dari Indonesia. Sen tergabung dalam grup L bersama Christie, Thomas Junior Popov dari Prancis, dan Howard Shu dari Amerika Serikat. Namun, di antara ketiga pesaing tersebut, Jonathan Christie lah yang menjadi momok terbesar bagi Sen. Statistik pertemuan mereka menunjukkan dominasi Christie, dengan Sen hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 5 pertemuan. Yang menarik, semua kekalahan Sen terhadap Christie selalu terjadi dalam laga rubber game atau pertandingan 3 set. Bahkan di pertemuan terakhir mereka pada Thomas Cup 2024, Sen harus mengakui keunggulan Christie dengan skor 18-21, 21-16, 17-21. Pola ini menunjukkan kelemahan Sen yang selalu kehabisan tenaga di set terakhir. Menyadari kelemahannya ini, Sen tidak tinggal diam. Begitu mengetahui hasil undian Olimpiade, dia langsung bergegas mempersiapkan diri dengan latihan intensif. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Sen memfokuskan latihannya pada peningkatan stamina dan ketahanan fisik, khususnya untuk menghadapi situasi kritis di set penentuan. Salah satu metode latihan yang diterapkan Sen adalah drill 40-30-20. Dalam sesi latihan ini, Sen harus memukul shuttlecock sebanyak 40 kali tanpa jeda, diikuti dengan istirahat singkat 10 detik. Kemudian, dia kembali harus memukul 30 kali, istirahat sejenak, dan diakhiri dengan 20 pukulan lagi. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan kemampuan Sen dalam mengatasi tekanan di akhir pertandingan. Selain itu, Sen juga melakukan simulasi pertandingan dengan skenario kritis, seperti kedudukan 18-18 atau 20-20 di set ketiga. Tujuannya jelas, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi tegang. Sen menyadari betul hubungan erat antara kebugaran fisik dan kecerdasan bermain. Dia percaya bahwa semakin bugar fisiknya, semakin tajam pula pikirannya di lapangan. Ini akan memberikan keuntungan besar, terutama saat terjadi rally panjang di set penentuan. Sen yakin bahwa dengan latihan intensif ini, dia akan memiliki keunggulan stamina yang dapat menjadi senjata ampuh melawan lawan-lawannya. Pengalaman menghadapi Christie menjadi motivasi besar bagi Sen. Dia teringat bagaimana Christie selalu terlihat segar bahkan setelah pertandingan panjang, sementara dia sendiri kehabisan tenaga. Inilah yang mendorong Sen untuk meningkatkan level kebugaran fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Sen menjelaskan bahwa latihan drill 40-30-20 dilakukannya di akhir sesi latihan, saat tubuhnya sudah benar-benar lelah. Dengan kaki yang terasa berat dan jantung yang berdebar kencang, Sen memaksa dirinya untuk tetap fokus dan memberikan yang terbaik. Meskipun sulit, Sen yakin bahwa latihan ini akan meningkatkan kapasitas VO2 max-nya secara signifikan. Manfaat dari latihan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan stamina. Sen merasakan perbaikan dalam hal pergerakan di lapangan dan ketahanan secara keseluruhan. Dia merasa lebih siap menghadapi situasi kritis di akhir pertandingan, terutama saat terjadi rally panjang yang menguras tenaga.